10 fakta pertambangan nikel di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Bima Aryoseno. Kali ini saya ingin memberikan sebuah fakta-fakta terkait pertambangan di Indonesia. Kita mulai dengan fakta pertama. Fakta pertama adalah pertambangan nikel di Indonesia adalah pertambangan terbesar nomor 1 di dunia berdasarkan survei USGS, yaitu United States Geological Survey. Diikuti oleh pertambangan batu bara, Indonesia masuk ke dalam urutan nomor 3 terbesar di dunia. Selanjutnya, pertambangan emas, Indonesia masuk dalam urutan nomor 6 terbesar di dunia. Sungguh anomali bahwa seharusnya dengan kondisi tersebut kita sudah merasakan kesejahteraan, bukan? Nah, kalian bisa menilai sendiri bagaimana kondisi saat ini. Nah, kita lanjut ke dalam fakta nomor 2. Fakta nomor 2 adalah 13 perusahaan tambang itu dilakukan di wilayah konservasi hutan, kepulauan-kepulauan dan pesisir pantai. Wow, bukan? Ya, itulah faktanya. Bahwa seharusnya kondisi hutan-hutan konservasi itu adalah hutan yang harus dijaga dan dilestarikan untuk masa depan kita semua. Tapi kenyataannya bahwa hutan itu dapat dikelola sebagai area pertambangan. Sangat disayangkan, bukan? Fakta ketiga bahwa perizinan yang diberikan kepada 13 perusahaan tersebut itu diberikan dalam bentuk keputusan presiden atau Kepres nomor 41 tahun 2004. Sebetulnya Kepres tersebut itu bertentangan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di pasal 35 huruf K dijelaskan bahwa setiap orang itu dilarang melakukan pertambangan di wilayah tersebut. Itu sudah mutlak, yang dapat merusak kelestarian lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar. Itu sudah jelas bahwa di pasal tersebut bertentangan dengan Kepres yang memberikan izin untuk melakukan pertambangan di wilayah konservasi hutan. Itu faktanya ketiga. Fakta keempat adalah pertambangan yang ada di Pulau Gak, GAG, itu sudah ada sejak zaman Belanda tahun 1920-an, dilanjutkan oleh Orde Baru di zaman Soeharto dan sempat vakum dan kembali muncul lagi izinnya untuk dilakukan pertambangan itu melalui Kepres tersebut, Kepres nomor 41 tahun 2004. Itu fakta keempat. Fakta kelimanya adalah PT GAG Nikel itu dimiliki sahamnya oleh Aneka Tambang Antam, yaitu perusahaan milik negara. Itu adalah faktanya bahwa negara mendapatkan profit besar dari perusahaan tambang tersebut yang dilakukan di wilayah konservasi hutan, seperti itu. Masuk ke dalam fakta keenam adalah perusahaan-perusahaan tambang yang dicabut izinnya itu ada keterikatan dengan keluarga Sembilan Naga. Salah satunya adalah PT KW Sejahtera Mining. Di sana terdapat saudara dan anak dari keluarga Aguan, yaitu pemilik dari Agung Sedayu Group. Itu adalah fakta keenam. Masuk ke dalam fakta ketujuh. Fakta ketujuh adalah bahwa penduduk-penduduk di sekitar tambang itu masih mengalami tingkat kemiskinan yang sangat tinggi dan bahkan mereka menerima dampak negatif dari pengolahan tambang tersebut berupa limbah tambang. Sangat menyedihkan, bukan? Ya, kalian bisa menilai sendiri. Fakta ke-8 yaitu Raja Ampat sendiri adalah tempat wisata terbaik di dunia yang sangat indah. Bahkan keindahannya tersebut digambarkan dalam sebuah mata uang 100.000. Kalian bisa melihat gambar Raja Ampat di selembar kertas uang 100.000 rupiah. Itu adalah fakta. Dan fakta 9-nya adalah dari hasil pendapatan kunjungan turis-turis wisata yang datang ke Raja Ampat, itu dalam setahun menghasilkan perputaran ekonomi sebesar 300 miliar per tahun yang dapat dinikmati dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekitarnya. Yang menurut saya, pendapatan wisata itu lebih dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Terbalik dengan
pendapatan dari sebuah pertambangan yang hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang tertentu yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah fakta yang ke-10. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam itu dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang artinya seharusnya semua pengelolaan tambang ini itu dimiliki oleh negara dan profitnya itu dibagikan sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara langsung, tidak dinikmati oleh segelintir orang-orang tertentu. Itulah fakta yang bisa saya berikan. Semoga dari fakta-fakta yang saya berikan, pemerintah bisa memperbaiki dan memberikan kesejahteraan langsung kepada masyarakatnya dalam bentuk infrastruktur pendidikan atau pembangunan yang lebih dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Dan kalian yang punya fakta-fakta lain yang mungkin bisa diberikan, kalian bisa tulis di komen di bawah ini, dan kalian bisa bertanya secara langsung atau berdiskusi terkait sejarah, politik, dan hukum. See you the next video.